Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-62 dengan tema pemantapan ketahanan pangan nasional. Tergantungnya kesediaan pangan dengan harga yang tidak stabil sering menjadi masalah akibat dari banyak faktor. Antara lain adalah seperti gagal panen, perubahan iklim, distribusi yang tidak lancar, permainan tengkulak atau mafia, dan kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya. Petani sebagai produsen selalu dalam posisi yang lemah. Tidak mempunyai posisi tawar atau bargaining position dan selalu menjadi mainan pasar, bahkan mainan politik domestik maupun politik global. Tahun 2024 yang akan datang, bangsa Indonesia akan memasuki pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Bangsa Indonesia akan memilih pemimpin, presiden dan wakil presiden, serta juga wakil-wakil rakyat. Kemudian juga tentu memerlukan pedoman bagi presiden terpilih berupa rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN untuk periode 2025-2045. Karena RPJPN untuk periode yang lalu, periode 2005 sampai dengan 2025, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN akan segera berakhir. Oleh karena itu, maka saatnya sekarang agar aspirasi rakyat masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan RPJPN itu dapat diakomodir, yang akan nanti menjadi acuan atau pedoman utama dari presiden terpilih. Pada kesempatan ini, saya mencoba untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai sumbangan pemikiran sebagai seorang warga negara untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN untuk periode 2025-2045 menuju Indonesia Emas tahun 1945, yaitu 100 tahun NKRI. Yang pertama adalah tentang kondisi pangan nasional. Jika kita perhatikan kondisi pangan dalam negeri saat ini menunjukkan tingkat ketahanan pangan yang menggembirakan. Karena menurut Menteri Pertanian ketika rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI pada tanggal 11 Mei yang lalu 2022 menjelaskan bahwa pasokan beberapa bahan pokok utama seperti beras, jagung, bawang merah, dan lain-lain relatif aman dan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Namun beberapa komoditas lain seperti kedelai, bawang putih, daging sapi, dan gula masih impor. Dikemukakan bahwa untuk impor kedelai saja direncanakan mencapai 735.000 ton. Kemudian bawang putih 114.000 ton, daging sapi 97.000 ton, dan gula konsumsi 841.000 ton. Itu angka ini cukup besar mengingat sesungguhnya potensi kita untuk memproduksi itu cukup besar. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dan kemungkinan terjadi gejolak pangan dunia, pemerintah pasca pemilu 2024 yang akan datang tentu perlu mempunyai strategi yang canggih agar masalah pangan ini tidak mengganggu ketahanan nasional dan juga menghambat lanjutnya pembangunan nasional. Yang kedua adalah strategi ketahanan pangan. Jika kita perhatikan lingkungan nasional dan global, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari strategi pemantapan pangan atau ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2040. Pertama adalah peningkatan produktivitas. Kalau kita memperhatikan produktivitas daripada beberapa komoditas pangan, itu relatif masih rendah.
sangat memungkinkan untuk ditingkatkan dengan manajemen tentu ya, dan juga dengan penerapan teknologi tepat guna ya, untuk bisa mendorong percepatan peningkatan ketahanan pangan ini. Misalnya saja untuk beras padi, kita masih secara umum produktivitasnya atau produksi per hektar per musim itu masih rendah ya, sekitar 5 ton gabah kering giling. Dan secara laboratorium dengan tidak sulit ya untuk meningkatkan produksi ini menjadi 8 sampai 12 ton. Artinya perlu di situ input teknologi yang tepat agar produksi ini bisa meningkat. Demikian juga komoditas lain ya, sayur-sayuran, buah-buahan itu masih sangat berpeluang untuk ditingkatkan dengan menggunakan teknologi yang tepat guna untuk masing-masing komoditas. Di samping itu, kehilangan atau loss produksi sejak panen hingga tiba di konsumen juga cukup tinggi, lebih dari 20% untuk beras saja ya. Dan yang lain kita lihat banyak komoditas-komoditas sayuran, buahan rusak dari pasar, rusak di perjalanan, dan nilainya cukup besar. Oleh karena itu perlu upaya agar loss kerusakan ini dapat dikurangi, dapat ditekan, dan itu juga bisa dengan teknologi yang semakin modern ini. Yang kedua adalah membangun pusat-pusat produksi pangan. Potensi pangan nasional sangat beragam. Untuk itu perlu ada pemetaan potensi produksi pangan nasional. Mungkin ini sudah ada. Nah, ini perlu dikembangkan, ditingkatkan menjadi satu pusat-pusat pengembangan komoditas unggulan dari masing-masing wilayah, karena memang tiap wilayah mempunyai kondisi alam, kondisi iklim yang berbeda. Di situ perlu ada penyesuaian ya dengan komoditas-komoditas unggulan setempat yang menjadi basis daripada pangan kita. Dan itu sekaligus menjadi tempat atau pusat daripada transformasi teknologi pertanian ini, sehingga dengan mudah nanti masyarakat contoh melihat ya di mana kita temukan suatu pusat pengembangan komoditas pangan tertentu untuk bisa dikembangkan di tempatnya, di tempat lain. Kemudian juga tentu ini menjadi pusat perkembangan teknologi dengan merubah model penyuluhan yang selama ini dilaksanakan oleh para penyuluh petani dengan memberikan contoh langsung di tempat. Ya, masyarakat kita pada umumnya adalah sangat gemar mencontoh, dan dengan keyakinannya, dengan bukti nyata yang dia lihat itu relatif lebih mudah untuk dia terapkan di lingkungannya. Tentu perlu ada bimbingan pembinaan dari pemerintah, yang daripada perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset yang terkait dengan komoditas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membangun koperasi pangan secara profesional. Petani kita ini posisinya tadi saya sudah bilang selalu lemah ya, tidak mempunyai tawar, lemah dalam bargaining position. Kemudian selalu menjadi korban daripada permainan-permainan pasar, permainan-permainan teknologi juga ya. Mereka sangat sulit untuk memilah-milah mana yang tepat, mana yang palsu dan sebagainya ya. Sehingga koperasi ya, kebersamaan mereka di dalam satu pengelolaan usaha tani agribisnis itu lebih modern berdasarkan komoditas tertentu unggulan ya di setiap daerah itu menjadi satu pusat pengembangan ekonomi. Dan kita harapkan dapat bersinergi kerjasama dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, karena ini sebetulnya ciri daripada sistem ekonomi kerakyatan kita. Jadi ketiga badan ekonomi ini kita harapkan tumbuh secara bersama, saling menguntungkan secara wajar. Nah, dalam hal ini saya kira keterlibatan daripada tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga mahasiswa dari perguruan tinggi, dan juga pakar-pakar dari lembaga-lembaga litbang penelitian pengembangan itu lebih mudah, karena mereka masuk pada satu koperasi di mana di sana sudah siap menerima teknologi tepat guna ini. Saya pernah melihat di negara-negara lain seperti Jepang misalnya, ada satu di sana perusahaan pangan
agribisnis, dan tanahnya itu atau lahannya itu adalah milik petani, ya, cukup banyak dan dimanage secara koperasi profesional. Dan di situ ada tenaga-tenaga ahli, ya, ada ahli tanah, ada ekonomi, ada ahli tanaman dan sebagainya sesuai dengan kepentingan mereka. Termasuk juga tentu ada usaha lain, ya, pada beras atau padi, ada juga usaha-usaha ternak, ya, yang bisa dikembangkan di situ. Jadi koperasi agribisnis pangan yang profesional ini, ya, sekaligus bisa menjadi saluran, ya, saluran memperpendek, ya, arus daripada teknologi dari kampus, dari lembaga penelitian ke petani. Karena petani ini ada di desa, maka tentu penguatan posisi desa ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dari pencapaian cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Desa harus lebih kuat secara ekonomi, harus lebih kuat dalam arti ketahanan pangan, dan juga harus mampu menciptakan lingkungan hidup yang mendukung usaha-usaha petani di pedesaan. Jadi melalui koperasi agribisnis di pedesaan ini, kita harapkan di sana nanti bisa dibangun pusat-pusat pengolahan gudang-gudang penyimpanan. Nah, gudang ini sangat-sangat penting, terutama bagi produksi pangan yang relatif mudah rusak, seperti sayuran, buah-buahan. Nah, itu bisa disimpan, sehingga kalau terjadi panen raya, kalau ada kelebihan untuk pasar, ini bisa disimpan di gudang-gudang yang dimiliki oleh koperasi. Artinya gudang-gudang yang dimiliki oleh petani, bukan yang lain, ya. Jadi mereka bisa, kalau harga turun dia simpan, kalau harga wajar dia lepas. Yang keempat yang harus juga dikembangkan adalah partisipasi daripada konsumen. Salah satu partisipasi pada rakyat tentu adalah memprioritaskan produk dalam negeri, ya. Itu jelas itu. Cinta tanah air salah satu wujudnya adalah membeli atau mengutamakan produk dalam negeri. Selama ini pangan pokok kita adalah beras. Sepertinya kalau belum makan nasi, belum makan. Nah, ini harus kita rubah, ya. Dirubah dengan mengurangi konsumsi pangan. Konsumsi pangan kita masih tinggi, ya, masih sekitar 130 kg per kapita per tahun. Negara-negara lain sudah menurun, ya. Termasuk Jepang sangat jauh, ya, sudah sekitar 80-an, ya. Nah, kalau ini kita kurangi, tidak berarti kita mengurangi kebutuhan pangan, tapi diversifikasi, ya, mengurangi beras dengan mensubsidinya dengan bahan pangan non beras, ya. Apakah itu sayuran, apakah buah, ikan, ya, daging dan sebagainya. Nah, ini tentu juga ada kaitannya dengan pembangunan bangsa Indonesia yang semakin sehat. Ya, sebagai salah satu contoh masalah yang kita hadapi sekarang adalah bahwa masyarakat cenderung sekarang senang dengan bahan makanan dalam bentuk mie. Ya. Kita tahu bahwa pada umumnya sekarang ini bahan mie ini bahan bakunya adalah gandum, tepung terigu. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan kebutuhan ini terus meningkat, ya. BPS menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor, ya, tepung gandum tahun 2021 yang lalu mencapai 31.000 ton, ya, sekitar itu, dan terus meningkat ini. Tentu tidak juga kita ingin menghambat masyarakat makan mie, ya. Tetapi yang kita inginkan adalah makan mie bahan baku lokal, ya, produk lokal, ya. Dan saya kira ini banyak yang bisa dikembangkan, ya. Tentu ini ahli-ahli pangan ini bisa mendorong ke arah sana, sehingga kita tidak sangat tergantung kepada impor tepung terigu. Kita tahu bahwa sekarang banyak kita impor dari Ukraina, ya, sekarang sedang bergejolak itu. Kalau ini terganggu, ya tentu ini akan mengganggu ketahanan pangan kita. Kemudian yang kelima, ketahanan pangan ini, kalau kita bicara pangan, itu basisnya di desa. Desa inilah yang menjadi penentu daripada pemenuhan kebutuhan pangan kita, ya. Kota-kota atau di daerah lain atau masyarakat lain yang bukan petani pangan. Maka petani ini justru sebetulnya adalah pejuang yang menghasilkan pangan bahan bangsanya.
Oleh karena itu saatnya petani ini diangkat harkat martabatnya sebagai warga negara yang mempunyai posisi yang sangat mulia. Oleh karena itu juga ya saatnya orang kota menghormati petani ini. Caranya bagaimana? Ya caranya mencoba untuk membeli produk mereka dengan harga yang wajar, ya. Bukan yang murah, ya, yang wajar. Ya. Kita juga tidak ingin tentu mereka rugi, dan juga jangan mengambil kesempatan untuk menjual setinggi-tingginya karena dibutuhkan. Ya. Disinilah kita perkembangkan. Ya. Di satu pihak petani ini memang harus kita dukung untuk bisa juga makmur sejahtera, tapi di lain pihak juga untuk kebutuhan kita yang bukan petani pangan ini juga dapat membeli dengan harga yang wajar, terjangkau. Nah, ada beberapa hal tentu yang perlu diperhatikan ke depan ini, ya. Banyak komunitas-komunitas yang unggulan di daerah itu mulai hilang, padahal mempunyai satu karakter, ya, komunitas yang sangat-sangat menarik, ya, rasanya, ya, kemudian warnanya dan sebagainya. Ini perlu dikembangkan, jangan sampai punah. Seperti tempat saya itu di Sumatera ada suatu komunitas dulu lokal yang sangat enak, gitu ya. Ada yang beras merah, ada yang putih, ya, sangat enak. Tetapi sekarang sudah semakin tidak ada, bahkan beras merahnya sudah hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah air dan lingkungan. Tanpa lingkungan yang baik, iklim yang baik, tentu tanaman-tanaman ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Kerusakan lingkungan, pencemaran air, ya. Nah, ini ke depan ini harus kita berikan kesadaran kepada masyarakat agar sama-sama menjaga ini. Tapi ada baiknya kalau pemikiran-pemikiran tentang pemantapan ketahanan pangan ini bisa terus dihimpun dan digodok sedemikian rupa sehingga menjadi masukan dalam kebijakan perumusan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 yang sebentar lagi akan kita masuki, terutama kepada generasi muda, generasi penerus harus memperhatikan hal ini. Demikian secara singkat apa yang bisa saya sampaikan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka strategi pemantapan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.